setiap saya ngomong koperasi ke orang yang, hah? Apa ya koperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jumpa lagi bersama kami di Peluang Entertain dalam acara Interview News. Kali ini kita akan membawakan topik yang sedikit berbeda, yaitu tentang transportasi online. Satu industri yang ini sebenarnya daging semua, gitu. Saya baca-baca riset di Google dan di Singapura itu bahwa omset transportasi online di ASEAN tahun lalu 2019 itu mencapai 12,7 miliar, di mana Indonesia menyumbang setengahnya. Kita menyumbang 5,7 miliar omset atau gross merchandise value itu kalau di dunia transportasi. Nah, ini kan suatu yang menarik gitu. Meskipun hari ini BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kontraksi 5,32% dan yang paling parah sektor transportasi, tapi ke depan industri tetap menjadi rebutan. Dan di depan kita hadir Bang Arya Haryanto atau biasa disapa Bang Arya. Iya Bang. Selamat datang Bang Arya. Alhamdulillah, makasih Bang. Beliau adalah pelaku dan pemain di industri transportasi online yang mengusung konsep koperasi. Bang Arya ini sebagai ketua koperasi Artomoro Langgeng Abadi yang mempunyai aplikasi Smart Ride. Kegampangannya ojek online saja karena lebih familiar dibanding transportasi agak susah ya Bang ya. Iya Bang. Kita ojek online saja. Baik, selamat datang Bang Arya. Iya, makasih Bang Dendang. Ya Bang Arya. Bang Arya, ini kan industri ojek online ini kan cenderung meningkat ya, kecuali sekarang mungkin ya karena COVID-19. Mungkin Bang Arya bisa menceritakan kenapa dulu Abang mendirikan 2 tahun lalu Bang ya, 2018. Iya. Mendirikan aplikasi Smart Ride dengan label koperasi. Mungkin bisa cerita sedikit Bang, latar belakang sejarahnya itu. Jadi 2014 akhir, dulu itu ada aplikasi yang namanya Uber. Kayak Uber Indonesia, Uber BV. Uber BV itu masuk ke Indonesia itu awalnya itu terjadi perdebatan dan pertentangan. Di satu sisi aplikasi daring ini kan masih baru, jadi masyarakat masih belum kenal tuh apa sih transportasi online gitu kan. Nah, waktu terjadi pertentangan antara pemerintah dengan Uber, saya tawarkan konsep di tengah, di mana pemerintah meminta Uber mendirikan perusahaan, tapi Uber nggak kenal model perusahaan karena dia nggak mau terikat dengan urusan tenaga kerja, peraturan di negara di mana dia beroperasi, gitu kan? Karena kita kasih jalan tengah, yaitu koperasi. Gitu, kita tawarkan koperasi di mana pengemudi semua akan ada di bawah koperasi sebagai operator, ya kan? Aplikator sebagai regulator, tentuin harga segala macam, sistem teknis. Nah, eksekusinya, pengamanan dan semuanya itu kayak contoh ada komplain dan segala macam, eksekutornya koperasi. Itu awalnya begitu lah. 2018 Uber hengkang dari Indonesia. Ini ada 25 koperasi cabang di 22 provinsi yang otomatis terbengkalai itu Bang, karena 25 koperasi cabang ini dulunya itu untuk operator sebagai operator di Uber. Begitu Uber nggak ada, berarti kan nganggur nih, ya kan? Sebagian ada yang masuk aplikasi lain, sebagian masuk aplikasi, tapi ada potensi 25 cabang ini teknis sudah berjalan. Jadi, artinya pasarnya sudah terbentuk gitu ya? Sudah terbentuk. Jadi sayang kalau nggak dipakai gitu kan. Nah, karena kebetulan ada permasalahan hukum di koperasi yang Uber dulu, jadi itu kita tinggalin aja dulu. Kita bikin koperasi baru. Koperasi baru ini, koperasi Artomoro Langgeng Abadi ini
dengan aplikasi yang baru. Aplikasi namanya Smart Ride. Smart Ride. Iya. Nah, Smart Ride ini akan mau kita jalankan dengan konsep yang sama. Basisnya tetap koperasi. Tetap operasi. Jadi operatornya tetap operasi. Jadi pengemudi ada totally ada badan hukumnya, ada perlindungan hukumnya. Di sini pengemudi punya wadah, namanya koperasi, bukan hanya sebagai mitra, gitu. Jadi ada mutualis simbiosis yang terjadi antara koperasi dengan anggota. Nah, dengan konsep koperasi ini, saya menawarkan, oke, alat produksinya udah ente yang punya nih pengemudi, ya kan? Karena aplikasinya kita tawarkan, kita kelola bersama gitu loh, Pak. Jadi ini yang membedakan dengan katakanlah kompetitor yang gede-gede itu, yang dua tadi, mereka kan korporasi, tarif terserah kantor pusat. You mau pakai enggak silakan. Iya. Kan gitu. Jadi tidak ada ruang dialog mungkin kalau kira-kira korporasi. Tapi kalau koperasi itu ada terbuka ruang dialog atau musyawarah tadi ya seperti Betul, itu. betul. Kami menawarkan suatu jalan di mana pengemudi atau anggota, kita nggak ngomong pengemudi lah karena siapapun boleh jadi anggota koperasi kami, bisa berdaulat terhadap dirinya sendiri, gitu. Itu aja sih yang kita pengen, Bang. Belum lagi gini, Bang. Kenapa sih koperasi? Karena gini, kalau kita bikin perusahaan, kita bikin PT, tapi kita pengen melindungi pengemudi kan susah, Bang. Ada undang-undang tenaga kerja, dia harus jadi karyawan saya. Kalau dia jadi karyawan kita, ada aturan banyak tuh tentang undang-undang tenaga kerja yang harus kita lewati, gitu, Bang. Nah, untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada pengemudi, tapi kita juga nggak terikat dengan undang-undang tenaga kerja, makanya konsep koperasi adalah hal yang terbaik karena ini antara anggota ke anggota, gitu kan? Jadi anggota oleh anggota untuk anggota. Betul, Pak. Konsep kan seperti itu ya. Konsepnya begitu, Pak. Gitu kan. Memang dibilang naif, Bang. Tapi Bismillah aja. Ini kan suatu konsep yang baru ya. Orang kan selama ini terbiasa dengan hubungan patron klien dalam bentuk korporasi ya. Ada atasan, ada bawahan. Nah, kira-kira di lapangan mudah tidak menerjemahkan idealisme koperasi yang seperti Bang Arya bangun tadi? Enggak. Sulit. Di mana sebetulnya? Karena koperasi ini identik dengan tipu-tipu. Koperasi identik dengan investasi bodong. Koperasi identik dengan rentenir dan tukang minta-minta gitu. Tukang minta-minta. Ini bantuan pemerintah. Ini jelek banget. Ini jelek banget. Padahal koperasi itu tuh agung, buat saya agung banget. Ya kan, koperasi ini agung sekali, ya kan, karena mengangkat derajat anggotanya. Yang dari nggak membedakan siap pangkatnya apa segala macam, sama jadi anggota koperasi boleh bersama, ya kan? Artinya menarik ini bahwa memang konsep pemberdayaan itu kan sangat kental di koperasi. Bagaimana koperasi bertujuan mensejahterakan anggota itu kemudian diterjemahkan dalam kerja praktis. Tentunya dalam hal ini hubungan antara koperasi dengan driver ya atau mitra dan anggota lah, katakanlah seperti itu. Nah, dalam perkembangannya selama 2 tahun ini gimana, Bang? Apakah respon anggota cukup positif terhadap ide-ide baru dari Bang Arya yang Bang Arya sodorkan tadi atau gimana? Nah, kembali gini Mas, seperti tadi bahwa ini ada sangat berat untuk menjelaskan koperasi ini sangat berat karena ada kesalahan konsep berpikir, gitu kan? Jadi ada landasan berpikir yang salah terhadap koperasi yang sudah berkembang di masyarakat. Sudah karatan saya. Sudah karatan. Jadi kalau kita jelasin tentang koperasi mereka antipati dulu, ya kan? Walaupun saya sudah 12.000, kita ada 12.000 anggota. 12.000 anggota ya? 12.000 pengemudi. Tapi begitu kita ajak dia jadi anggota, ya kan? Wah, mundur dia tuh, ya kan? Banyak kalaunya. Kalau nanti begini gimana? Kalau nanti begini bagaimana? Kalau padahal saya bisa aja tanpa perlu persetujuan mereka menjadi anggota koperasi, kita paksa mereka jadi anggota koperasi bisa. Pakai tangan besi ya? Nah, dengan cara begini Mas, kita bisa aja debit aja, kita naikin wallet, ada transaksi keuangan di dalam wallet, gitu debit simpanan wajib, simpanan pokok. Tapi permasalahannya di undang-undang koperasi kan dia sukarela.
Betul nggak sih, Mas? Iya. Nah, keanggotaan harus sekarang lah kan gitu, ya kan kita nggak bisa paksakan mereka jadi anggota koperasi. Ya, makanya kita coba bangun kesadarannya aja, berusaha untuk membangun kesadaran. Bang, tadi disebutkan dari 12.000 pengemudi itu tidak semuanya menjadi anggota. Tidak. Nih, yang realnya berapa anggotanya sekarang? Minggu lalu sih kurang lebih 1.800 atau sekitar 1.900 kurang lah. Oke, hampir 20%-an lah ya kalau Kurang lebih 20%. Oke. Ya kan? Itu Iya. di kota apa aja? Apa semua Jawa atau gimana? Jawa Persebarannya? Jawa Bali ya? Jawa Bali. Oke. Jawa Bali ya. Tadi memang tugas beratnya itu meyakinkan bahwa koperasi ini adalah model asuransi terbaik, Betul. termasuk ke pengemudi yang Betul. calon anggota itu. Jadi ya memang harus butuh effort lebih untuk menjelaskan tentang koperasi ini karena gua nggak tahu juga di dalam sekolah mesti diajarin nggak sih tentang koperasi ini, saya nggak ngerti juga. Ya, kalau dulu ada proses sekolah itu udah namanya ekonomi koperasi, Betul. tapi kan itu udah dihapus kan. Betul. Iya, sekarang kayaknya nggak ada. Nah itu masalahnya Mas, itu masalahnya. Saya pikir setiap saya ngomong koperasi ke orang yang, hah? Apa ya koperasi? Ini satu hal, kalau suka belajar di sekolah nih. Kalau saya diajarin di sekolah saya dulu kan tentang koperasi ini kan gitu kan. Iya. Oke Bang, mungkin dari selain dari bentuk kelembagaan, mungkin ada hal apa, inovasi apa yang Abang lakukan sehingga orang tuh melihat koperasi ini eye-catching, sehingga mereka tertarik gitu. Mungkin inovasi fasilitas untuk calon anggota atau apa ya inovasi yang sudah Abang lakukan itu? Kita ada program kesejahteraan yang kita tawarkan adalah kesejahteraan. Karena saya berharap semua anggota koperasi saya akan mendapatkan pensiun, akan mendapatkan jaminan hari tua. Anak-anaknya wajib kita beasiswain, karena buat kita anak-anak pengemudi ini akan menjadi suatu generasi penerus yang harus kita urus, ya kan? Jadi kita memberikan fasilitas beasiswa bagi 2 anak anggota koperasi. Maksimal 2? Maksimal 2 anak. Kalau anak yang 5 berarti cuma 2 aja Pak? 2 aja, ya kan? Karena kita berharap dengan yang 2 ini setelah lulus wisuda, dia bisa membiayai adik-adiknya. Sampai S1 berarti beasiswa? S1. Kita wajibin S1 semua anggota bapak, anak-anak pengemudi ojol kita wajibin S1 semua. Nggak ada cerita lagi di saat kalian mau kuliah, anak-anak pengemudi ini mau kuliah, berpikir besok aku kuliah gimana, papaku nggak punya uang, ayah. Nah ini nggak boleh ada lagi. Gitu. Jadi teknisnya gimana? Teknis untuk memberikan kesejahteraan pada anggota tadi itu bagaimana? Apa auto debat atau bagaimana? Gini bang, kita sudah diskusi ke beberapa perusahaan aset manajemen. Kita ada beberapa diskusi dengan beberapa perusahaan asuransi, ya kan, untuk kita tantang untuk mengcover keinginan kita gitu kan. Ya, kita datang beberapa perusahaan asuransi dan perusahaan aset manajemen untuk kita tantang, bisa nggak bikin begini? Kalau bisa lu salaman sama gua, kalau nggak bisa gitu. Nah insya Allah udah ada. Ada yang berani berarti? Ada yang berani, ya kan? Kan masalah mereka kan nggak tetap nih. Mereka kan penerima upah, bukan gaji tetap gitu. Oh, kan tergantung tarikan mereka kan. Betul. Ya, ada yang berani kayak gitu? Ada yang berani, ya kan? Udah deal? Udah kayaknya udah deal. Udah deal. Jadi udah ada kesepakatan lah dengan mereka bahwa anggota koperasi kami, baik itu petani, baik itu pedagang toko, pedagang pecel lele, atau pengemudi ojek online, itu bisa mendapatkan asuransi yang jaminan hari tua, beasiswa anak, sama kesehatan. 3 berarti ya? Kesehatan, JHT, kematian, depan. JHT, kesehatan, JHT, kesehatan, kematian, beasiswa. beasiswa. Ada 4. Ada 4 ini bisa di cover semua mereka. Berarti gede potongannya? Enggak Pak, gede, nggak cuman 25.000 sebulan Pak. 20.000 sebulan ya? Iya, ini mungkin ada yang dengar nanti gua bilang, oh lu 20.000 sebulan bisa lu kan? Iya, itu kan sahabat koperasi aja Pak. Oke. Jadi itu semacam ya, kita berusaha gitu loh. Kita kan berusaha kan, mereka ini kan bangsa kita juga. Mereka kan manusia juga. Yang harus kita pikirin how they live after this. Bagaimana mereka hidup setelah karena gini, setelah ini, karena pengemudi ini kan suatu pekerjaan yang berat Pak. Iya. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu kan.
dibutuhkan kepedulian lah supaya mereka itu bisa eksis nanti di hari tuanya, jangan sampai sakit tengah jalan anaknya bisa sekolah. Bang, terakhir salah satu prinsip perkoperasian adalah pendidikan perkoperasian untuk anggota. Nah, apakah Bang Arya lewat Koperasi Artomoro melakukan pendidikan perkoperasian untuk anggota? Iya, kita akan melakukannya. Baik, terima kasih Bang Arya membuka wawasan bahwa ternyata ada loh koperasi di Indonesia yang punya aplikasi Smart Ride, Bang ya. Terima kasih, Bang. Smart Ride yang itu mengusung tidak ada istilahnya quote and quote atasan dan bawahan, karena koperasi sejatinya adalah milik anggota, Betul. oleh anggota dan untuk anggota. Betul. Adapun pengurusnya hanya sebagai manajer saja. Betul. Itu intinya kira-kira yang akan diusung semangat oleh Koperasi Artomoro Langgeng Abadi melalui aplikasi Smart Ride. Terima kasih atas insight maupun wawasan yang diberikan oleh Bang Arya. Yeah. Semoga kita doakan sukses. Iya, Bang. Smart Ride semakin banyak diundi oleh orang. Bisa di Google Play Store ya? Bisa di Play Smart Store, Ride ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di Peluang Entertainment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo guys, Indonesia merdeka karena persatuan. Bukan nggak mungkin ekonomi kita bangkit karena kita bersatu, guys. Artinya persatuan itu bisa menyelamatkan segala hal. Salam Indonesia.